Dan ini gak adil banget ya, karena mereka menemukan kendaraannya JP Merchant di kompleks pemakaman. Badabing, badabu. Hai bestian-bestiannya, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Buat kalian yang nonton dari YouTube, hai apa kabar? Dan buat kalian yang denger dari Spotify, what's up? Oke, jadi hari ini kita akan lanjutin dari serial Dryden kita. Kita akan ngomongin tentang kejadian, tapi yang kejadian ini particularly itu nggak ada urusannya sama Stranger Things ya. Kebetulan aja terjadi waktu tahun 93-94 di Dryden. Tapi sebelum kita mulai cerita hari ini, aku mau menyampaikan pesan-pesan dari sahabat kita. Siapa lagi kalau bukan Scarlett? Yap, ini adalah Scarlett Acne Cream Day and Night. Ini adalah krim andalan aku. Kalian tahu kan kalau misalnya kalian punya jerawat itu harus banget wajah kalian tuh dirawat. Gimana caranya supaya jerawat itu nggak betah lama-lama di wajah kalian? Siapa juga sih yang betah sama jerawat? Kalian bayangin mau garuk susah, nanti kegaruk, luka segala macem. Belum lagi kan kalau ada jerawat juga bikin kita nggak pede. Dan aku mau saranin kalian, ini ada day cream sama night cream dari Scarlett. Ini yang acne series. Ini cocok banget buat kalian yang punya jerawat. Kalian mau melembabkan wajah tapi takut kalau misalnya moisturizer kalian tuh ternyata nggak bantuin kalian untuk menghilangkan jerawat. Nah, kebetulan ini tuh aku belum pakai skincare sama sekali pagi ini. Aku mau demonstrasiin ke kalian nih, aku pakai day creamnya dari Scarlett. Ini dia konsistensinya tuh cair ya yang pagi ya. Jadi agak ngingetin aku sama kayak semacam sunscreen gitu. Dia wanginya, dia emang ada fragrance-nya sih, tapi dia wanginya enak kok, yang masih bearable gitu. Dan ini kalian totol-totolin aja di wajah. Terus ya udah kalian usap aja kayak kalian pakai moisturizer biasa. Sebenarnya aku suka pakai ini walaupun aku udah pakai moisturizer, apalagi kalau aku lagi jerawatan parah. Apalagi kita perempuan kan, yang perempuan itu kan kalau lagi PMS tuh jerawatnya banyak banget gitu. Bahkan biasanya aku malah pakai ini tuh sebelum aku datang bulan, karena aku mau bikin tindakan preventif gitu ya, supaya nggak jerawatan. Jangan lupa juga sampai di bawah juga, di bawah leher, di leher-leher sini, jangan lupa. Karena walaupun kalian tidak ketahui, tapi leher kita tuh bisa jerawatan, karena aku pernah jerawatan di leher. Finishnya dia tuh nggak sticky ya, ini yang aku suka. Karena aku nggak suka kalau produk-produk yang finishnya sticky gitu, karena pasti muka aku gerah banget. Dan after effect-nya tuh agak dingin, jadi ini salah satu yang aku suka. Dan kenapa aku bilang produknya Scarlett yang Acne Series ini tuh bagus untuk jerawat, karena dia mengandung salicylic acid. Kalian tahu kan, kalau kalian jerawatan, salicylic acid to the rescue. Itu adalah bahan yang paling hatam, yang paling kita tahu bakalan bantu banget buat kulit kita yang berjerawat ya. Selain itu dia juga ada natural squalane, ada juga natural vitamin C untuk mencerahkan wajah kita. Pastinya kita butuh vitamin C. Dia juga ada triceramide, ini bagus untuk memoisturize wajah kita supaya wajah kita tuh nggak kering, tetap lembab. Dan dia juga ada aqua peptide glow, ini buat enhance kulit kita supaya lebih glowing. Dan untuk malamnya jangan lupa kalian juga pakai ini acne cream yang buat nightnya. Komposisinya dia ini agak berbeda ya sama si day creamnya. Dia ada GM Acne 2, jadi ini untuk antibacterial. Jadi biar kayak bakteri-bakteri dari jerawat itu tuh gak ada lagi di wajah kita, hempas gitu kan, supaya wajah kita bersih, terus jerawatnya juga semakin cepat kempes. Sama seperti yang day cream, dia juga ada natural squalane, ada hexapeptide 8, ada triceramide, ada natural vitamin C juga, dan aqua peptide glow. Jadi ini yang membedakan, paginya ini salicylic acid, malamnya ini GM Acne 2 ya. Nah buat kalian yang masih bingung-bingung mau cari krim untuk jerawat kalian, udah nggak usah bingung-bingung lagi, langsung aja cek Instagramnya biar samaan kayak aku di @scarlett_whitening, atau bisa juga ke Shopee-nya di Scarlett Official Shop, linknya ada di description box. Oke, untuk Dryden The Series hari ini kita akan ngomongin tentang JP Merchant atau John Paul Merchant. Jadi JP Merchant ini siapa sih? Apa urusannya sama Dryden? JP Merchant ini nggak ada di bagian Stranger Things ya. Jadi ini murni kejadian yang lainnya. Jadi dimana seorang laki-laki, dia itu nggak bisa move on dari mantannya, jadi orang lain kena getahnya.
Kita mulai dari backgroundnya sedikit. Jadi dokumenter ini diceritain sama temennya JP Merchant sendiri yang bernama Jennifer Young. Jadi Jennifer Young waktu itu masih 16 tahun. Dia punya teman yang bernama Sherry Fitz. Sherry Fitz ini orangnya sangat terbuka, ramah, friendly. Orang-orang senang main sama Sherry Fitz ini. Awalnya Jennifer ketemu sama Sherry ini kayak di pesta gitu kan. Terus habis itu mereka nongkrong-nongkrong. Di grup friend mereka itu ada satu cowok ini yang bernama John Paul Merchant atau yang bisa dipanggil JP Merchant atau JP. Nah, JP ini tuh menunjukkan ketertarikan sama si Sherry ini. Akhirnya lama-lama mereka deket, mereka pun jadian. Jadi Sherry, JP, Jennifer ini mereka pergi ke sekolah yang sama. Mereka sekolah di SMA Dryden. Karena JP Merchant ini orangnya agak awkward, dia pendiam, pemalu. Akhirnya Sherry itu kalau misalnya jalan sama JP itu kadang-kadang ditemenin sama si Jennifer ini. Jadi mereka pergi bertiga gitu, jalan bertiga, makan pizza, main billiard, terus party, minum segala macam. Mereka tuh selalu bertiga lah ya. Mungkin ada beberapa temen yang lain juga yang ikut, tapi seringkali emang bertiga itu, Sherry, JP, sama Jennifer. Waktu itu kalau nggak salah mereka masih kelas 10 gitu kan, jadi masih sophomore year. Dan waktu mereka masuk ke junior year, sekitar kelas 11, JP ini mulai menunjukkan sifat-sifat aslinya. Dan berdasarkan ceritanya Sherry ini, jadi JP ini orangnya agak agresif ya. JP ini pernah berantem sama Sherry, dia marah sama omongannya Sherry dan dia nendang lampu belakang mobilnya Sherry sampai rusak. Dia juga sering kali kalau marah sama Sherry tuh mukul tembok, ngerusakin barang, lempar ini, lempar itu. Jadi emang kelihatan banget ya kalau dia secara emosional tuh belum dewasa, dia tuh belum mature dan dia bertindak sangat agresif. 7 bulan setelah si JP sama Sherry ini jadian, tibalah saatnya untuk prom. Kalian tahu kan kalau prom cewek-cewek mereka nyiapin baju, mani-pedi, mereka nyiapin rambut mereka, gimana caranya desain segala macam. Itu tuh adalah hal yang sakral banget ya buat kita kalau zaman SMA. Nah, untuk persiapan prom ini, Sherry, Jennifer, pacarnya Jennifer, dan JP, mereka akhirnya merencanakan, oke, kita keluar bareng. Kita keluar bareng untuk cari bahan baju, cari bunga, cari buat corsage ini di sini. Kalian tahu kan kalau prom di luar negeri tuh kayak ada bunganya di tangan gitu kan di cewek-ceweknya. Dan juga cari tuxedo buat cowok-cowok ini. Nah, sepanjang mereka mencari apa yang mereka butuhkan untuk prom ini, kayak JP tuh selalu pasif agresif gitu sama Sherry. Mereka kayak debat-debat, tapi debatnya kalian tahu gak sih, debat yang bukan sehat gitu loh, debat yang kayak salah satu pihak yang pacaran itu kesel sama pihak yang lainnya. Tapi ya udah, setelah mereka cari bahan, mereka pulang. Sherry ini nganterin JP pulang dan dia nganterin Jennifer juga pulang. Pas dia sampai ke rumahnya Jennifer, tiba-tiba dia kayak, aku pinjam telepon dong. Dia masuk, dia say hi juga sama mamanya Jennifer dan dia langsung pinjam telepon. Dan selama telepon tuh dia kayak kesel, marah gitu loh, kayak kalian tau gak sih orangnya upset tapi nggak bisa marah, ngeluarin amarah mereka. Nah, kayak gitulah si Sherry. Dia juga ketakutan, gelisah, dan gak lama kemudian dia izin pulang. Itu kejadian masih siang sore hari gitu. Nah, malamnya Jennifer tuh pergi untuk babysitting. Nah, waktu dia lagi babysitting itu dia dapat telepon. Dia waktu itu kalau nggak salah dapat telepon dari mama pacarnya apa gimana. Dan dikabarkan kalau Sherry telah meninggal. Dia meninggal karena bunuh diri. Nggak tahu alasannya, nggak tahu kenapa tidak ditinggalkan juga memo atau catatan. Jadi orang tuh bingung dan bertanya-tanya, ada apa dengan Sherry? Kenapa dia melakukan hal tersebut? Jennifer merasa ini kayak bukan Sherry banget gitu loh. Kenapa? Karena Jennifer sama Sherry itu kan udah ngeliat-ngeliat kampus bareng, mereka udah janjian, oh kita mau kuliah di sini, kita nanti jadi roommate, bla bla bla. Itu tuh bukan ciri-ciri yang lazim yang ditunjukkan sama orang yang pengen mengakhiri hidupnya gitu loh. Karena dengan ciri-ciri ini kan orang tuh menunjukkan kalau dia masih ada semangat hidup, dia ingin melanjutkan hidupnya gitu. Jadi bingung nih kenapa. JP pun juga sama, dia malah makin dark, dia menunjukkan tidak ada semangat hidup, dia marah, sering mukul barang, dia juga nggak mau main sama teman-temannya, nggak mau join lagi sama gengnya. Itu yang terjadi sampai mereka lulus SMA dan akhirnya mereka semua mencar. Jennifer sendiri pun udah pergi kuliah ya, dia udah lost contact sama JP. Dan Jennifer tuh baru dengar lagi kabar tentang JP tanggal 30 Desember 1994, dimana dia lihat kabarnya JP di TV karena dia menjadi tersangka pembunuhan ayah dari salah seorang murid di SMA Dryden.
Jadi apa yang terjadi adalah waktu itu JP usianya udah 20 tahun, dia pacaran dengan salah satu siswa SMA Dryden yang bernama Amber Starr. Dan si Amber Starr ini adalah anak dari coach, dari pelatih football di SMA Dryden yang bernama Stephen Starr. Masalahnya hubungan mereka tuh nggak berjalan mulus karena satu dan dua hal, akhirnya mereka putus. JP nggak mau diputusin, dia mohon-mohon terus sama Amber, dia terus hubungi Amber, dan karena Amber ini orangnya tuh kasihan gitu kan sama JP, dia juga nggak berniat untuk berbuat jahat sama JP. Akhirnya diangkatlah terus teleponnya, diladenin lah terus, dan itu malah menjadi membabi buta ya. Jadi makin parah tuh, makin kesana makin kesini nih JP, karena dia jadi ngestok Amber di sekolah, tempat tongkrongan, lagi latihan cheers, lagi diikutin terus gitu kan, serem gitu. Sampai orang tuanya Amber aja, si ibunya Amber ini, dia lapor ke polisi minta restraining order, minta kayak hukuman orang ini tuh nggak boleh deket-deket sama anak gue minimal berapa ratus meter gitu loh. Sampai akhirnya kejadian naas pun tiba tanggal 30 Desember 1994, di mana JP membawa senjatanya membobol masuk rumahnya Amber. Nah, waktu itu dia nembakin senjatanya ke pintu rumahnya, dia masuk. Dan karena keluarga Starr ini, mereka biasanya tidur tanpa nutup pintu, jadi mereka denger dong, aduh ada commotion apa tuh, ada bunyi-bunyi apa tuh. Pertama kali ngeliat JP adalah adiknya si Amber yang bernama Tiffany. Tiffany baru keluar kamar, pengen tahu ada apa sih suara berisik-berisik, dan dia lihat JP bawa senjatanya. Dia buru-buru masuk langsung ke kamarnya dan tutup karena dia nggak mau JP itu bisa kenain dia gitu. JP berusaha untuk buka pintu kamarnya si Tiffany, untungnya nggak bisa. Akhirnya dia langsung cabut pergi ke kamarnya Amber. Dia masuk kamarnya Amber masih tidur kayak masih beler gitu, bangun kaget, dan dia dituntun dengan ditodongin senjata sama si JP untuk keluar kamar. Ayo keluar kamar. Oke, Amber bangun lah. Dia jalan keluar kamar, dan pas banget Amber keluar kamar sambil ditodong sama JP, ayahnya Amber yang bernama Stephen tadi, dia langsung dorong Amber, ayo cabut, pergi. Amber keburu pergi nih. Sayangnya naas buat Stephen, dia kena tembak di punggung. Dia ditembak sama JP. Ayahnya Amber tewas karena menyelamatkan anaknya dari penculikan yang akan dilakukan sama JP. Di situ Amber sama Tiffany pastinya udah bangun, dan pastinya mamanya Amber dan Tiffany juga udah bangun. Mereka langsung buru-buru ke rumah tetangga minta bantuan. Mereka pinjam telepon untuk telepon 911. Akhirnya penyelidik datang, mereka investigasi, dan mereka menemukan kalau Stephen tewas ditembak di bagian punggung dan kena ke tulang rusuknya, dan dia juga ditembak di kepalanya. Stephen tewas karena melindungi keluarganya. Polisi akhirnya tahu, oke, ini JP Merchant. JP Merchant adalah pelakunya. Mereka langsung buntutin, cari tahu di mana JP Merchant. Dan ini gak adil banget ya, karena mereka menemukan kendaraannya JP Merchant di kompleks pemakaman, dan mereka juga menemukan JP Merchant sudah tewas menembak dirinya sendiri di samping makam mantan pacarnya, yaitu Sherry Fitz. Jadi di sini kita tahu ya, apa yang terjadi adalah JP Merchant ada sesuatu lah di otaknya dia tidak baik-baik aja. Dari awal dia pacaran sama Sherry itu kan udah toxic banget, terus habis itu mungkin dia tambah dark, tambah gelap, tambah gak bersemangat, tambah mentalnya makin drop karena Sherry bunuh diri. Dan sekarang dia juga diputusin sama Amber. Yang aku tangkap ya, dia tuh gak bisa memiliki Sherry, dan dia sekarang juga gak bisa memiliki Amber. Jadi dia marah gitu loh, karena yang pertama kali dia aja gak bisa dapetin, dia gak bisa dapetin Sherry nih karena Sherry udah gak ada. Dia berniat melakukan apapun yang dia bisa untuk bisa mendapatkan Amber, tapi caranya salah gitu loh. Ya, gue tahu lo cinta banget sama Amber, atau mungkin lo merasa aman dan nyaman sama Amber, tapi bukan gitu caranya. Malah orang lain jadi korbannya. That's messed up, man. Semua orang berduka banget. Apalagi kalian tahu kalau di kota-kota kecil tuh kan namanya pelatih football tuh emang sesuatu ya buat kota tersebut ya. Semua orang kenal, semua orang suka, semua orang sayang. Banyak banget orang yang datang ke pemakamannya Stephen Starr. Mereka pay tribute, mereka berdoa. Bahkan mantan asisten pelatihnya aja bikin tato tentang Stephen Starr. Jadi ada gambar singa, gambar lapangan football, terus juga ada gambar bintang di atasnya. Dan mereka bilang kalau singa-singa ini, hewan-hewan ini adalah pemain football, dan bintangnya di atas adalah Stephen Starr sebagai pelatih football yang melindungi dan melihat mereka dari atas sana. That is so deep. Dan dengan semua yang terjadi ini, Jennifer Young jadi mikir, jangan-jangan kalau Stephen Starr bisa melakukan hal separah ini,
Apa jangan-jangan dia juga ada andil saat kematian Sherry Fitz? Gimana nih menurut kalian? Komen dong di bawah, let me know what you guys think. Kalau menurut aku mungkin banget kalau JP itu ada andil dalam kematiannya Sherry, tapi bukan secara langsung ya, mungkin secara psikologis. Tapi kita juga nggak tahu, karena bisa juga dia ada andil secara langsung ya. Kita nggak tahu apakah mungkin dia yang bunuh Sherry atau gimana. Tapi kalau kita lihat dari cara dia ya, saat membunuh Steven Starr, aku rasa dia masih rookie. Dia bukan yang sehebat itu bisa membunuh orang sampai nggak ketahuan bertahun-tahun. Tapi aku lebih inclined towards opinion dimana ya, JP Merchant ada andil atas kematiannya Sherry, tapi secara psikologis. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Dan that's it for today's story. I hope you guys like it. Buat kalian yang lagi di YouTube, tonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan buat kalian yang dengar dari Spotify, jangan lupa untuk follow aku di Spotify. Don't cross the line. And I'll see you on my next story. Bye!